Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Putma Anteana dan dua teman saya, Devi Agustiani Putri serta Asinur Prastuti, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori akuntansi biaya. Yang pertama adalah pengertian biaya. Pengertian biaya tidak dapat dipisahkan dengan pengertian kos, aset, dan rugi. Ada beberapa definisi tentang biaya. Yang pertama, menurut FASB tahun 1990, biaya adalah aliran keluar atau outflow atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa, atau pelaksanaan atau produksi barang, atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Yang kedua adalah menurut APP. Biaya timbul kaitannya dengan penciptaan laba yang mengakibatkan perubahan ekuitas. Pengiriman barang atau direpresentasi dengan kos barang terjual dalam transaksi penjualan merupakan biaya karena hasil bersih penjualan tersebut adalah perubahan ekuitas. Sedangkan menurut IASC mendefinisikan biaya dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002 sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dari beberapa pengertian biaya di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah kos yang dinyatakan keluar dalam rangka menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah kriteria biaya. Biaya dapat dikatakan sebagai biaya jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah penurunan aset. Dapat dikatakan sebagai biaya apabila terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Maksudnya, apabila penurunan aset perusahaan yang digunakan untuk menciptakan suatu produk dan produknya terjual bisa dikatakan sebagai biaya. Tapi, jika produknya tidak terjual, maka tidak bisa dikatakan sebagai biaya, karena hanya mengubah bentuk aset sebagai potensi jasa. Yang kedua adalah operasi utama yang terus-menerus. Tidak semua penurunan aset dapat dikatakan sebagai biaya. Bisa dikatakan sebagai biaya jika konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama usaha yang terus-menerus dan bukan dari investasi atau pendanaan. Dua kriteria di atas, penurunan aset dan operasi utama yang terus-menerus merupakan karakteristik utama biaya. Selain itu, juga terdapat beberapa karakteristik pendukung biaya. Yang pertama adalah kenaikan kewajiban. Semua badan asosiatif mendefinisikan biaya tidak hanya dari sudut pandang penurunan aset, tetapi juga dilihat dari kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk menakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Yang kedua adalah penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas ataupun akan menurunkan ekuitasnya. Oleh karena itu, turunnya aset sebagai biaya akan mengakibatkan turunnya ekuitas atau modal. Yang ketiga adalah aliran fisis atau moneter. FASB memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya. Biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa dan dimaknai biaya sebagai kejadian fisis. Secara simantik, biaya seharusnya didefinisikan sebagai perubahan atau penurunan nilai sehingga timbulnya biaya merupakan kejadian moneter. Yang keempat adalah rugi. Seperti halnya untung, biaya perlu dibedakan dengan rugi.
Untuk pengertian rugi, FASB memfokuskan pada penurunan aset yang berkaitan dengan operasi utama atau kegiatan sentral. FASB mendefinisikan biaya sebagai elemen yang berbeda dengan rugi. Karena rugi adalah kejadian yang timbul di luar kendali perusahaan. Ada beberapa makna yang terkandung dalam pengertian rugi, yaitu terjadinya penurunan ekuitas, transaksi periferial atau insidental, dan selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain didistribusikan ke pemilik. Rugi memiliki beberapa karakteristik, seperti periferial dan insidental, transfer non timbal balik, penahanan aset, dan faktor lingkungan. Yang ketiga adalah pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Oleh karena itu, kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan. Sehingga masalah pengakuan biaya atau rugi adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya atau rugi telah timbul, sehingga jumlah biaya atau rugi dapat diakui. Dalam biaya terdapat yang pertama adalah kriteria pengakuan. Menurut SAFC nomor 5, paragraf 85 mengatakan biaya atau rugi pada umumnya dapat diakui jika salah satu dari dua karakteristik di bawah terpenuhi, yaitu konsumsi manfaat dan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa mendatang. Konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui jika manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas sudah dimanfaatkan atau dikonsumsi. Sedangkan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa mendatang, biaya atau rugi diakui bila aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya. Yang kedua adalah kaidah atau saat pengakuan. Juga terdapat konsumsi manfaat dan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa mendatang. Konsumsi manfaat diakui secara langsung atau diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan, sedangkan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa mendatang, biaya atau rugi manfaat ekonomik diakui sebelumnya atau kewajiban timbul atau bertambahnya tanpa adanya manfaat. Yang ketiga adalah kaidah pengakuan APB. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah mengasosiasi sebab akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Yang kedua adalah alokasi semantik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab akibat, beberapa kos diasosiasi dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasi kos secara semantik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Yang selanjutnya adalah pengakuan segera. Yang pengakuan segera, beberapa kos diasosiasi dengan periode berjalan sebagai biaya karena yang pertama, kos terjadi dalam periode berjalan tidak memberi manfaat masa datang yang cukup nyata. Yang kedua, kos yang dicatat sebagai aset dalam periode-periode sebelumnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik yang cukup nyata. Yang ketiga, mengalokasi beberapa kos baik atas dasar asosiasi dengan pendapatan atau atas dasar periode akuntansi dipandang tidak mempunyai manfaat yang berarti. Yang keempat adalah hubungan kos dan biaya. Beberapa sumber mendefinisikan biaya tidak bisa dipisahkan dengan kos, karena kos melekat di dalamnya. Akan tetapi, kos tidak selalu dapat disebut biaya, karena kos juga dapat mempresentasikan aset. Yang keempat adalah proses dan konsep penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk satu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Konsep atau prinsip penanding adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna.
Atas dasar konsep upaya dan capaian, konsep penanding menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, maka pendapatan yang diakui untuk suatu periode harus ditandingkan dengan biaya yang dialokasikan untuk menciptakan pendapatan tersebut. Masalah yang pertama, kelayakan ekonomi. Masalah penandingan terletak pada penentuan dasar atau basis yang memuaskan untuk menyatukan pendapatan dan biaya. Penandingan harus didasarkan pada kelayakan ekonomik dan bukan pada aliran fisik. Yang kedua adalah mendandingkan bukan mengkompensasi. Karena karakteristik berbeda, upaya harus dipisahkan dengan hasil. Semua kos yang mempresentasikan upaya harus tetap dicatat sebagai kos, dan sebaliknya seluruh hasil penjualan dicatat sebagai pendapatan. Selanjutnya adalah basis asosiasi. Dalam rangka menghubungkan biaya dan pendapatan, perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Berbagai basis asosiasi dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah asosiasi sebab akibat, yang kedua adalah asosiasi semantik dan rasional, dan yang ketiga adalah pembebanan abdial. Yang pertama, asosiasi sebab akibat, yaitu konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Penyerahan produk menimbulkan pendapatan, sehingga kos melekat pada produk yang diserahkan merefleksikan biaya. Disebut juga dengan penandingan langsung. Ada beberapa masalah teknis yang timbul dari penandingan langsung. Yang pertama adalah identifikasi cost produk. Karena produk yang terjual merupakan takaran penandingan, cost produk akan dipecah menjadi dua komponen, yaitu cost produk yang telah terjual dan cost produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan. Masalah teknik yang timbul adalah tidak semua cost potensi jasa dapat dengan mudah dikaitkan dengan unit produk. Yang kedua adalah produk usang atau musiman. Masalah yang lain berkaitan dengan penandingan atas dasar sebab akibat adalah adanya produk musiman yang tidak laku atau dijual. Persoalannya adalah apakah produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab atau sebagai biaya atau bukan atau sebagai rugi. Dalam keadaan yang khusus, sebagian kos sediaan barang yang tidak terjual dalam suatu periode secara logis dapat dijadikan komponen kos barang terjual. Yang ketiga adalah barang rusak. Persoalan yang hampir sama dengan barang musiman, yaitu apakah kos produk rusak dapat dianggap sebagai upaya atau sebab untuk mendapatkan pendapatan. Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan persyaratan untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, kalau kerusakan atau cacatnya produk merupakan hal yang tidak biasa terjadi, atau karena kelalaian atau musibah, maka jumlah rupiah tersebut dapat diperlakukan sebagai rugi. Yang selanjutnya adalah identifikasi cost non-produk. Kalau penandingan atas dasar sebab akibat akan dipertahankan, maka secara logis tidak seluruh kos non-produksi akan dibebankan sebagai biaya. Yang selanjutnya adalah biaya antisipasi. Biaya antisipasi adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan, tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui.
Bila penandingan dipertahankan, kos semacam ini harus diantisipasi dan diakui pada periode terjadinya penjualan, meskipun kos belum terjadi. Sekian presentasi dari saya. Untuk asosiasi semantik dan rasional serta pembebanan arbiter akan dijelaskan oleh rekan saya, Astinur Priyastuti. Sekian, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.